Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Muhammad Hafiz, kelas 12 IPS 1 absen 24. Perkenalkan, nama saya Hafiz Anha Febrian dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Risa Mayogi dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 33. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia adalah Disingkat HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Terdapat berbagai macam hak yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional, seperti hak kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup, hak atas peradilan yang jujur, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, hak atas standar hidup yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelalaian yang secara hukum melawan, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini dan tidak bisa mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Contoh-contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pembunuhan Marsinah pada tahun 1993, kemudian tragedi Trisakti pada tahun 1998, penculikan aktivis 1997, tragedi Semanggi 1 dan 2, bom Bali 1 dan 2, dan yang terakhir adalah pembunuhan Munir tahun 2004. dalam agama Islam, membunuh itu dilarang jika tanpa ada alasan yang benar. Tertuang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan juga pada surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammadan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addallahu azaban azima. Artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Diatur dalam pasal 338 KUHP. Gini. Yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini keren, kelihatan nggak? Enggak. Benar keren. begitulah dalam bernegara, pembunuhan adalah suatu hal yang melanggar HAM. Sedangkan dalam agama, pembunuhan ialah hal yang sangat keji jika tidak atas dasar kebenaran.
Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arigato.